Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, jadi ini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian rakyat Benteng di Benteng hari ini. Nah, tepatnya hari ini akhir pekan, Sabtu 16 Oktober 2021. Berita utama hari ini mengenai jembatan yang ambruk. Dilaporkan dari Karangtinggi, penyidik Satuan Reskrim Polres Bengkulu Tengah belum sepenuhnya percaya dengan alasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas ambruknya jembatan di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang karena faktor bencana. Nah, bahkan memastikan kebenarannya, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, memang alasan dari BPBD ini kalau ambruknya jembatan karena faktor cuaca sehingga menyebabkan bencana. Nah, perancah jembatan rusak dan mengganggu keseimbangan dari jembatan, ujar Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Donald Sianturi SH. Donald mengatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil kontraktor bersangkutan yang dalam hal ini PT Karang Nio, di mana dalam pengerjaan dengan kontrak mencapai 3,57 miliar rupiah. Terpisah, Kepala BPBD Benteng Samsul Bahri SPDMM mengatakan jika berdasarkan keterangan dari kontraktor akan melaksanakan perbaikan sesuai dengan sisa kontrak yang ada. Nah, kontraktor akan menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang ada. Kalau belum terpenuhi akan dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang ada. Soal pembayaran apakah sudah 100% atau belum itu lebih mengetahuinya PPTK-nya, pungkas Samsul. Berita selanjutnya masih dari halaman utama mengenai APBDP. Nah, yang senilai 848 miliar rupiah ketok palu. Paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi di DPRD Bengkulu Tengah terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan berlangsung kemarin. Hasilnya APBDP telah disetujui dengan nilai mencapai 848 miliar 363 juta 123.432 rupiah. Di antaranya terdapat belanja operasi sebesar 534 miliar 159 juta 653.050 rupiah, belanja modal 146 miliar 682 juta 809.986 rupiah, dan ada belanja transfer sebesar 166 miliar 20 juta 660.396 rupiah dan lainnya. Kepala Badan Keuangan Daerah Benteng Weldo Kurnianto SEMM melalui Kasubdit Anggaran Ahmad Bustari SEMSI ini mengatakan jika pada APBDP tidak terlalu banyak perubahan dalam program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah. Adapun fokus anggaran pada penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, pembayaran kekurangan honor pegawai tidak tetap berupa OPD. Nah, sementara itu paripurna DPRD Benteng kemarin dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Septi Feryadi STP MAP. Dalam kesempatan itu, Septi mengatakan pemerintah bersama dengan Dewan diharapkan bersama-sama ini berupaya mempercepat pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Di samping itu, pengoptimalan penerimaan dari berbagai sumber pendapatan daerah dianggap penting dilakukan oleh OPD. Septi menuturkan dalam pengawasan internal kepada Inspektorat Daerah selaku leading sektor dalam pelaksanaan pengendalian intern pada Pemkab Bengkulu Tengah untuk selalu proaktif melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari halaman utama kita ke halaman liputan 11 RBT. Dinas Kesehatan sasar OPD budayakan Germas atau Gerakan Masyarakat. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah kemarin melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kantor pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Germas yang dilakukan kemarin ini ialah dengan cara pemeriksaan kebugaran aparatur sipil negara yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benteng. Dalam pemeriksaan kebugaran ini pihaknya meminta para ASN melakukan lari sejauh 1,6 km. Dengan melaksanakan lari ini tentu saja untuk mengukur kebugaran jantung dan paru-paru manusia. Dari pelaksanaan ini bisa dilihat fungsi jantung dan paru masih bagus atau sudah berkurang. Ida menambahkan, dengan menerapkan rutinitas tentunya salah satu cara untuk terhindar dari penyebaran COVID-19
Sebab apabila pola hidup sehat sudah dilaksanakan secara rutin setiap hari, maka dapat dipastikan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Selain mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, tentu menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Lanjut Ida, kegiatan Germas di tatanan kantor ini kedepannya akan dilaksanakan secara rutin ke setiap OPD yang ada di Bengkulu Tengah. Semua ini dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Benteng. Untuk berita selanjutnya, masih dari halaman liputan 11 RBT, warga Gang Ponggang berharap jalan diperbaiki. Gang Ponggang di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa cukup mengeluhkan kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan warga telah menyampaikan keluhan tersebut ke DPRD Benteng dengan harapan di tahun mendatang dapat dilakukan perbaikan. Perwakilan warga, Pak Rizal, mengatakan kerusakan jalan telah terjadi sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini tak kunjung adanya perbaikan dari pemerintah desa maupun kabupaten. Pak Rizal menuturkan jalan sepanjang 1,8 km ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk diperbaiki. Jika harus dibebankan ke pemerintah desa tentunya sangatlah sulit, sehingga diharapkan dapat dianggarkan ke dana perbaikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terjadi di koran Harian Rakyat Benteng edisi Sabtu 16 Oktober 2021. Seperti biasa, untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com atau berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Follow juga semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram, dan dukung kanal YouTube kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang udah subscribe jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang nontonnya. Saya Jandini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan dan selalu mentaati protokol kesehatan dan jaga selalu kesehatan. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.